Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mereview film The Story of Moses yang ada di platform Netflix. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad Jazim Irsaduddin dari kelompok 3 Universitas Dinamika yang dimentori oleh Pak Yadi dari Mitra MSIB PT Nurul Fikri Cipta Inovasi. Disclaimer, video ini adalah video tugas, di mana saya mendapatkan tugas soft skill dari PT Nurul Fikri Cipta Inovasi. Baik, yang pertama, apa sih film The Story of Moses itu? Mungkin ada yang masih belum tahu ya, apa sih film Story of Moses itu? Story of Moses itu adalah film dokumenter yang menjelajahi kehidupan dan perjuangan Nabi Musa, di mana Nabi Musa adalah seorang tokoh sentral dalam agama-agama Abrahamik seperti Yahudi, Kristen, dan Islam. Film ini menggabungkan dramatisasi naratif dengan wawancara dan pemahaman para ahli, agama, dan sejarawan untuk memberikan pandangan yang mendalam tentang kisah Nabi Musa tersebut. Film ini memperlihatkan momen-momen penting dalam kehidupan Nabi Musa, seperti kelahirannya di Mesir, masa mudanya di istana Fir'aun, panggilan ilahi untuk memimpin bangsa-bangsa Israel keluar dari perbudakan, serta perjalanan menuju tanah perjanjian. Kisah Musa juga melibatkan pertemuan dengan Fir'aun, penerimaan Taurat di Gunung Sinai, dan pengalaman di padang gurun selama masa pengembaraan bangsa Israel. Yang kedua ya, dari mana sih Musa itu berada? Yang ada di dalam film tersebut menjelaskan kisah Nabi Musa berlangsung dari berbagai lokasi, atau Nabi Musa itu lahir dan tidak menetap di suatu tempat. Yang pertama adalah Nabi Musa ditemukan oleh seorang perempuan dari bangsa Israel di tepian Sungai Nil hingga Gunung Sinai, di mana dia dihanyutkan ke air oleh ibunya karena di masa pemerintahan Firaun tersebut tidak boleh seorang kaum Ibrani itu melahirkan seorang cowok. Jadi seorang ibu Musa tersebut tidak ingin membunuh Nabi Musa tersendiri. Akhirnya seorang ibu Nabi Musa itu menghanyutkan Nabi Musa untuk bisa sampai ke tangan orang siapa saja yang dapat mengasuhnya, atau ibarat kata lain yaitu pindah hak asuh. Terus selanjutnya yaitu siapa sebenarnya Musa itu? Baik, siapa sih Musa itu? Pasti semua agama Islam dan Kristen tahu siapa Musa itu, khususnya agama Kristen. Musa atau Moses adalah salah satu nabi yang ada di dalam Kristen dan Islam. Dia merupakan figur penting dalam Alkitab Ibrani atau Taurat, serta Perjanjian Lama dalam Alkitab Kristen. Dalam kisah-kisah tersebut, Nabi Musa dipercaya sebagai orang yang dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir atau keluar dari perbudakan Raja Fir'aun. Dia diberi misi untuk membawa bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Allah, yang disebut tanah perjanjian atau Kanan. Jadi Musa itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan oleh kerajaan Fir'aun. Sejak kapan sih saya tertarik dengan film ini? Mungkin ketertarikan saya dengan film ini adalah sejak launchingnya ada di Netflix. Kenapa? Karena saya tertarik dengan film-film dokumenter atau yang
berhubungan dengan agama-agama gitu. Karena ketika film ini launching, saya sangat suka karena di dalam film ini menceritakan kisah nyata yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam. Jadi saya sangat suka ketika cerita-cerita seperti nabi-nabi gitu. Kenapa saya tertarik? Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kenapa sih saya tertarik dengan film ini? Kisah Nabi Musa adalah salah satu cerita paling epik dan ikonik, atau bisa dikatakan cerita paling seru untuk dilihat atau diambil sejarahnya, baik secara agama maupun budaya. Kisah ini bisa menjadi pengalaman inspirasi dan mendalam bagi banyak orang. Kisah Nabi Musa memiliki makna spiritual dan nilai-nilai moral yang sangat signifikan. Film ini bisa mempresentasikan yang mengesankan dari momen-momen yang terjadi dan bisa menggambarkan keistimewaan dan mukjizat Nabi Musa yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhannya, seperti membelah laut dan serangkaian wabah di Mesir. Di sini saya mempunyai cuplikan video untuk ketika Nabi Musa diberi mukjizat bisa membelah laut. Ini Musa Ismail ini laut. What is happening? Jadi We won't survive! petunjuk pada Tuhan untuk What is happening? We ke laut won't survive! tersebut, kemudian laut tersebut membelah. Baik, selanjutnya bagaimana sih kita menyikapi kisah Nabi Musa yang dijadikan film? Baik, bagi orang-orang yang memahami dan menghargai nilai agama, film ini dapat dilihat sebagai kesempatan untuk mendalami kisah Nabi Musa atau bisa menggambarkan yang ada di dalam kitab Injil dan Al-Quran, bisa untuk mengapresiasi dan menjelaskan atau memvisualisasikan nilai-nilai moral yang terkandung dalam kisah tersebut. Dan nantinya kita sebagai penikmat film ini dapat mengambil dari sisi positif dalam film tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari review film ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.